Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di awal edisi kali ini kita akan sedikit bernostalgia ke era 94. Ini juga mungkin bisa jadi sedikit tambahan pengetahuan ya buat adik-adik kita yang baru aja mungkin mengikuti yang namanya Liga Indonesia. Patut diketahui musim 94-95 itu adalah musim pertama yang namanya era Liga Indonesia, sekaligus musim terakhir Liga era Perserikatan dan Galatama ya. Di musim 94-95 itu Liga Indonesia dibagi dua wilayah, yakni wilayah Barat dan wilayah Timur. Masing-masing wilayah itu diisi oleh 17 klub, yang artinya di musim 94-95 itu ada 34 klub yang ikut Liga Indonesia. Dan dari 34 klub ini nggak semuanya lo ya masih bertahan hingga sekarang. Ada sejumlah klub yang udah hilang, entah itu ganti nama ataupun mungkin memang bubar secara permanen. Kali ini kita akan bahas dulu ya yang dari wilayah Barat. Coba perhatikan tabel klasemen akhir Liga Indonesia 94-95 wilayah Barat ini. Mungkin di sini kalian akan melihat tim-tim yang agak asing ya di telinga kalian seperti Pelita Jaya, Medan Jaya, Arseto, PSDS Lubuk Pakam, Mataram Putra, BPD Jateng, Persijatim, PS Bengkulu, dan Warna Agung. Nah, pertanyaannya mungkin yang ada di benak kalian, ini tim apa sih dan kemana mereka sekarang? Nah, kita akan coba teliti satu persatu. Yang pertama Pelita Jaya. Pelita Jaya ini adalah juara wilayah Barat 94-95. Sekarang tim ini bernama Madura United. Yang kedua adalah Bandung Raya. Ini pun sama, telah melebur bersama Pelita Jaya dan menjadi satu yang namanya Madura United. Yang ketiga Medan Jaya. Ini bukan PSMS loh ya, ini tim lain loh ya. Tim ini tuh terbentuk di tahun 1987. Tim ini terakhir kali ikut Liga Indonesia itu di musim 99-2000. Sebelum akhirnya mereka ini ya terdegradasi ke Liga 2 dan Liga 3. 2006 tim ini sempat kembali nih ke Divisi 1. Saat ini tim ini tuh ada di Liga 3 bernama Medina Medan Jaya. Jadi tim ini nggak bubar ya. Yang keempat adalah Arseto, atau orang yang lebih kenalnya itu dengan nama Arseto Solo. Ya, kenapa disebut Arseto Solo? Sebab tim ini adalah rival utama Persis Solo di Solo. Di era Galatama, tim ini yang paling sukses loh di antara tim-tim yang berada di Jawa Tengah. Dan tim ini pun disebut tim yang dibilang timnya super bintang, atau sekarang disebutnya Los Galacticosnya era Liga Galatama kala itu ya. Tim ini tuh dulu pernah mati ya, tapi dihidupkan kembali oleh anak dari Presiden Soeharto waktu itu, Sigit ya. Tim ini tuh adalah pemilik dari Stadion Sriwidari, yang sekarang stadionnya ini dipakai tempat latihan oleh Persis Solo. Nah, itu miliknya Arseto sebenarnya. Tim Arseto ini terakhir kali berada di Liga Indonesia di tahun 1998, sebelum akhirnya dibubarkan secara permanen oleh pemerintah lantaran terjadinya keributan massal di tahun 98 ketika Arseto melawan Pelita Jaya yang waktu itu mengakibatkan korban jiwa berjatuhan. Nah, ini sebagai bukti juga ya, jika zaman dulu seorang presiden yang ini tegas, maka klub yang bersalah akan langsung dimusnahkan. Lah kalau sekarang kasus Kanjuruhan aja 135 nyawa, klubnya masih anteng-anteng tuh. Musim depan kabarnya Arseto ini akan dihidupkan kembali, tapi akan bermain di Liga 4. Nah, kita akan tunggu kebangkitan dari tim asal Solo ini. Yang kelima adalah PSDS Lubuk Pakam. Sekarang tim ini bernama PSDS Deli Serdang. Yang keenam adalah Mataram Putra. Tim ini dulu awalnya tim asal Bogor, tapi pindah ke Sidoarjo dan berganti nama menjadi Persekas ya. Sebelum akhirnya pindah ke Jogja nih, terus berganti nama dengan nama Mataram Utama atau Mataram Putra waktu itu ya.
Dan terakhir kali tim ini berada di Liga Indonesia itu kalau nggak salah tahun 97, sebelum akhirnya bubar ya, dibubarkan, tentang bubar lah karena kesulitan ekonomi dan pindah ke Cirebon nih. Dan habis itu hilang lenyap ya. Namanya pun sekarang dipakai oleh tim lain di Liga 3 yakni Mataram Utama FC. Yang ketujuh adalah BPD Jateng. Tim ini tuh singkatan dari Bank Pembangunan Daerah, alias tim ini adalah tim istilahnya tim siluman lah, karena tim ini dibentuk khusus untuk liga waktu itu saja ya, waktu 94-95 ya, alias tim ini milik BUMN. Kalau sekarang mungkin Bayangkara FC kali ya. Meskipun tim ini tim siluman alias tim baru nongol, tim bentukan yang tiba-tiba, tapi tim ini cukup sukses karena mampu membangun stadion yang namanya Jatidiri. Jadi Jatidiri ini bukan milik PSIS tapi dibentuk oleh BPD Jateng ya. Tim ini resmi dibubarkan oleh PSSI sebab PSSI menerapkan aturan baru di musim 94-95 karena menggunakan sistem yang namanya setiap klub yang main di Liga Indonesia harus memiliki PT alias perseroan terbatas. Makanya tim ini lenyap. Yang kedelapan, Persija Tim alias kepanjangan dari Persija Timur. Tim ini tuh sebenarnya tim asal Jakarta Timur ya. Cuma karena mereka ini kesulitan ekonomi terus, akhirnya berpindah-pindah terus dan berganti-ganti nama terus. Sekarang tim ini kemana ya? Tim ini sekarang masih eksis di Liga 2, bernama Sriwijaya FC. Yang kesembilan, PS Bengkulu. Ini juga sama nih, sampai sekarang masih ada nih. Terakhir kali ikut Liga Indonesia ini di tahun 94-95 ya, sebelum akhirnya terdegradasi ke Liga 2 dan Liga 3. Sekarang berada di Liga 3 nih, PS Bengkulu nih. Yang ke-10 adalah Warna Agung, sebuah tim yang menyita perhatian kala itu karena tim ini dibentuk sebenarnya di awal tahun 1971 ya, tapi tim ini langsung menyita perhatian dengan bintang-bintangnya kala itu. Tim ini juga pernah ikut beberapa kali AFC ya. Tapi tim ini tuh menghilang. Terakhir kali tim ini tuh ikut Liga Indonesia itu di musim tahun 2000-an ya. Setelah tahun 2000-an, tim ini tuh membubarkan diri dan pindah ke Serang. Sempat bergabung dengan Perserang-Serang. Akhirnya tim ini berganti nama sekarang menjadi Serang United. Tapi itu untuk satu musim saja, sebab kini Warna Agung telah kembali dan masih mencoba untuk masuk ke Liga Indonesia. Saat ini masih berada di Liga Tarkam ya, wilayah Kendal. Oke, itu tadi ya 10 tim dari wilayah barat di musim 94-95 yang mungkin saja asing di telinga kalian yang baru saja mengikuti Liga Indonesia ya. Nah, kita akan minta pendapat kalian, apakah kita akan bahas nih dari wilayah timur? Dan silahkan komentarnya. Kalau banyak yang minta, kita akan bahas besok ya. Dari Timnas Indonesia, seperti yang sering kami bilang, kalau yang namanya AFF ini selalu jadi masalah buat Indonesia. Udahnya cuma dapat piala ciki, ribetnya minta ampun, dicurangin mulu kalau main, sampai kompetisi pun keganggu gara-gara AFF. Kemarin kan rame nih katanya Nova Arianto yang akan pegang timnas AFF, dan Nova dibolehkan pakai pemain manapun asal jangan pakai pemain timnas senior. Ternyata ini sulit juga loh. Para klub Liga 1 ternyata enggan melepas pemain ke AFF. Alasannya sih ya katanya kompetisi udah jalan. Nah ini kan bingung juga nih buat Nova ataupun Sintayong ataupun PSSI mau pakai pemain mana nih. Di sisi lain kalau pakai pemain yang lapis 2, ini banyak banget yang nyinyiri nih yang bilang PSSI belagu mau pakai pemain lapis 2 di AFF kayak yang udah pernah juara aja. Akhirnya PSSI pun mau nggak mau akan pakai tim utama kali ya, tapi ini pun sulit. Kalaupun nantinya pakai tim utama, oke, Indonesia bakal juara ya di AFF ini ya. Tapi masalahnya para pemain abroad atau pemain diaspora ini nggak bakalan dibolehin para klubnya untuk ikut timnas Indonesia di AFF. Makanya ini lagi digodok nih, apakah Erick Thohir akan pakai tim utama di AFF dan juga membungkam mulut-mulut orang yang ngeraguin bahwa PSSI nggak bisa dapetin piala AFF. Nah kita akan tunggu nih.
Makanya benar kata Sintayong, AFF ini mending dibubarin sebab nggak ada gunanya dan nggak ada faedahnya. Poin juga nggak dapet, cuma bikin pusing doang, bikin ribet doang. Lagian ya AFF juga ya nggak punya otak ya, bikin kejuaraan di tengah-tengah kompetisi, bikin kejuaraan bentrok sana sini. Emang tololnya minta ampun ya AFF nih. Kita lanjut ke berita klub ya. Kita mulai dari Madura United. Madura United kembali meresmikan satu pemain asing atau pemain asing ketiganya ya. Dia adalah Iran Junior, gelandang serang asal Brazil berusia 28 tahun yang musim lalu main di Liga Oman. Madura mendapatkan Iran ini secara gratis sebab kontraknya emang udah habis ya. Di sisi lain, Madura pun kabarnya tengah atau akan mendatangkan striker asal Brazil Maxwell de Casio yang musim lalu main di Liga 2 Portugal. Let's see aja ya. Lalu ada Persis Solo yang kabarnya akan mendatangkan bek asal Brazil Ricardo Lima yang kemarin main di Liga 2 Brazil, berusia 32 tahun. Ini pertama kalinya loh ya bagi Lima ini main di luar Brazil sebab sepanjang karirnya Ricardo Lima ini belum pernah main di luar negeri. Lalu ada Persik Kediri yang kabarnya sepakat nih untuk mendatangkan bek asal Brazil mirip Rans, Francisco Carneiro alias Kiko. Persik Kediri harus menebus nih ke Rans nih sebab Kiko kan baru diperpanjang kontrak sama Rans, atau mungkin ada kesepakatan kali ya antara Arthur Irawan sama Raffi Ahmad, ya nggak tahu kalau itu ya. Nah, jika Kiko ini diresmikan oleh Persik Kediri, berarti Kiko ini akan jadi pemain asing kedua musim ini ya, setelah sebelumnya Persik Kediri pun mempertahankan Rohit Chan. Dari Persija Jakarta, kekalahan 0-2 dalam laga uji coba lawan Bayangkara FC kemarin. Ini sebenarnya buat pelajaran sih, khususnya buat para nyinyiren nih yang suka nulis atau di komentar dengan kata-kata 3 kata lucu, 10 kata lucu. Noh, polototin sama mate lu nyinyirin tim lain, lah tim lu sendiri keok ame tim Liga 2 lagi. Ya habis lu nya gimana coba, nyinyirin tim lain lu paling pinter, giliran timnya kale aja, kagak pada terima. Nah, kejadian ini tuh mengulang apa yang terjadi di awal musim lalu, di mana di awal musim lalu pun Persija kalah di laga uji coba melawan tim promosi Rans FC, dan akhirnya di kompetisi pun Persija kesulitan menembus 4 besar. Lalu apakah ini akan menjadi dejavu buat Persija musim ini? Jawabannya belum tentu. Ya kuncinya cuma satu, Persija harus berbenah. Jadi buat orang-orang yang ngakunya fans Persija tapi lebih sibuk nyinyirin tim lain, udah deh nggak usah nyinyirin tim lain, benahin dulu tim sendiri gitu loh. Kami bukan nyinyirin ataupun nyudutin Persija loh ya, ini buat pelajaran nih buat semua orang-orang yang ngakunya supporter Persija tapi taunya cuma ribut doang sama tim lain, ribut doang di kolom komentar gitu loh. Ya daripada kalian ribut di kolom komentar, daripada kalian nyinyirin sana sini, mendingan kalian ngasih motivasi tuh buat tim kalian masing-masing ya, biar tim kalian ini tuh nggak lupa tujuannya. Ingat loh, musim ini nggak ada yang namanya Champion Series lo ya, jadi nggak bisa ngarepin finish di 4 besar, harus fight. Lu kalah sedikit, lu kepleset sedikit, habis lu nggak ada kesempatan lagi. Oke, jadi ini buat pelajaran kita semua aja. Dari Persib Bandung, laga perdana atau laga pembuka Piala Presiden musim ini tuh mempertemukan dua juara. Juara Liga 1 musim 2022-2023, yakni PSM Makassar, yang akan jumpa juara musim 2023-2024 Persib Bandung. Ini kan yang jadi pertanyaan, seberapa siapkah Persib ya? Sementara para pemain asing belum semuanya datang. Bahkan dua striker utama, Siro dan DDS pun masih loyo, latihan aja banyak ngasonya. Kocijan belum nyetel 100%, Gustavo belum datang nih. Ya meskipun kita belum tahu nih berapa jumlah pemain asing yang boleh ditampilkan di Piala Presiden ini, tapi menurut Hodak, manajemen Persib sih nggak ngasih target apa-apa ya di Piala Presiden ini, cuma buat manasin mesin aja. BTW Dimas Derajat udah diumumin ya, berarti tinggal satu pemain asing lagi yang katanya sih minggu-minggu ini akan diumumin. Nah, untuk persiapan Persib dan PSM di pembukaan Piala Presiden, kita akan bahas lebih detailnya lagi nanti di prediksi pertandingan aja ya.
Tapi jersey baru kapan nih launchingnya? Striker asing pun kemungkinan minggu depan baru akan datang. Jadi sebenarnya tim ini siap nggak siap ya harus ikutan Piala Presiden sih.